Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita sampai di video chapter 22 part yang keempat. Terakhir kita sudah selesai latihan ya untuk accounting changes. Nah, ini adalah impracticability, artinya kapan sih retrospective application ini nggak bisa dipakai, yaitu kalau ada 3 kondisi ini ya. Yaitu kalau efeknya tidak bisa ditentukan, cannot determine the effect of retrospective application. Kemudian juga kalau ternyata retrospektifnya ini dia butuh assumption about management intent in prior period. Dia butuh asumsi terkait dengan manajemen intensi atau maksud dari manajemen di periode yang sebelumnya. Dan yang terakhir adalah kalau ternyata untuk melakukan retrospektif ini harus ada estimasi yang itu sulit untuk di-develop gitu. Nah, sekarang kita ke jenis accounting changes yang kedua, yaitu changes in estimate. Kita ganti warna kali ya, biar nggak bosen. Biru belum pernah nih. Oke. Jadi contoh apa sih transaksi atau event apa yang pakai estimate gitu ya. Yang pertama ada bad debt. Bad debt itu adalah piutang tak tertagih ya. Itu kan semua pakai estimasi. Jadi kalau misalnya perusahaan punya piutang dari customer, dia akan bikin estimasi nih, kira-kira tahun ini berapa sih yang nggak tertagih, berapa sih yang lancar, berapa yang kurang lancar gitu ya. Nah, itu pakai estimasi, baru nanti di akhir tahun akan dia adjust realisasinya, kayak gitu ya. Nah, terus yang kedua adalah inventory obsolescence. Ini adalah estimasi terkait dengan keusangan dari inventory. Misalnya perusahaan punya inventory di gudang, ada berapa ribu gitu ya jumlahnya. Nah, dia akan bikin cadangan nih, kira-kira dari 1000 ini berapa sih nanti yang nggak terjual, yang akan nganggur di gudang, kayak gitu. Itu inventory obsolescence. Kemudian yang ketiga, useful life and residual value of asset. Ini kayak kalau kita ngitung aset ya teman-teman, umurnya itu ada yang pakai estimasi. Kayak misalnya kita beli kendaraan, pakai estimasi nih, kendaraan ini kira-kira akan bertahan 8 tahun, 7 tahun, atau 6 tahun, kayak gitu ya. Itu pakai estimasi. Kalau yang sudah fix itu adalah perhitungan pajak. Jadi pajak itu, kalau kita mau laporan pajak ya, kan ada ngelaporin nih biaya-biaya. Nah, biaya depresiasi itu sudah diatur kalau sama pajak. Misalnya mobil itu 8 tahun, motor 4 tahun, gedung 10 tahun atau 20 gitu ya. Nah, itu untuk kepentingan pajak. Tapi kalau untuk kepentingan internal perusahaan boleh pakai angka yang berbeda sesuai dengan estimasinya dia. Begitupun dengan residual value ya, atau nilai sisanya. Kemudian ada lagi periods benefit by deferred cost, periode yang diuntungkan dari biaya-biaya yang ditangguhkan. Itu juga pakai estimasi. Kemudian liability for warranty cost nih ya, kayak perusahaan ngasih warranty, kita juga udah belajar ini nih. Dan pajak gitu ya. Recoverable mineral reserve ini adalah kalau misalnya perusahaan punya aset berupa barang tambang gitu ya, nanti itu harus diestimasi nih berapa sih yang ke-recover gitu. Ada lagi change in depreciation method, berubah metode depresiasi, dan fair value of financial asset or financial liabilities ya. Kita lihat aja, ini salah satu contohnya. Kalau tadi sebelumnya kita belajar change in accounting policy, dia pakai retrospektif. Nah, kalau accounting estimate, ini dia treatmentnya berbeda. Dia pakai yang prospektif. Teman-teman masih ingat nggak prospektif itu apa? Kalau di video pertama sudah pernah saya jelaskan kan? Ya, jadi accounting changes itu ada 3 perlakuannya. Ada yang current, retrospektif, dan prospektif. Nah, untuk accounting changes in policy, itu pakai yang retrospektif. Namun untuk accounting estimate, dia pakai yang prospektif. Prospektif itu adalah ini ciri-cirinya 2. The period of change if the change affects that period only, or the period of change and future period if the change affects both. Jadi yang dirubah adalah the period of changes-nya aja, atau the period of change and future. Ada 2 nih. Di periode itu saja atau di periode itu dan masa depan jika change-nya affects both gitu ya. Jadi tidak perlu merubah di periode sebelumnya, karena yang dirubah itu adalah estimasi gitu ya teman-teman.
IASB view changes in estimates as normal, recurring corrections and adjustment and prohibits retrospective treatment. Jadi perubahan estimasi itu dianggap sebagai normal dan tidak boleh pakai retrospektif. Jadi karena kan yang namanya estimasi itu, misalnya gini, kita baru beli mobil nih teman-teman. Waktu baru beli, kita estimasi mobil ini bakal kuat bekerja atau beroperasi 10 tahun. Itu kan estimasi di awal. Tapi setelah 5 tahun berjalan, kok mobil ini udah terdepresiasi jauh gitu. Maksudnya udah rusak, sering ganti mesin, sering ke bengkel, sering servis gitu. Kayaknya nggak 10 tahun deh umurnya gitu ya. Kayaknya cuma 7 deh gitu. Nah itu wajar. Dan yang harus kita koreksi adalah sejak kita ganti estimasi aja. Kita nggak perlu ganti perhitungan depresiasi dari tahun pertama sejak beli sampai tahun kelima itu enggak. Jadi hanya di tahun sejak beli sampai ke tahun habisnya gitu ya. Karena yang namanya estimasi kan memang bisa berubah sesuai dengan kondisi saat itu gitu ya. Misalnya nanti kondisi ekonomi memburuk, membaik, jadi estimasi berubah kayak gitu, itu sangat wajar. Oke, kita langsung ke contoh soal aja ya. Jadi di sini contoh soalnya adalah change estimate in yang ini, yang useful life ya. Ini sebenarnya soal ini, kalau teman-teman ingat sudah pernah dikeluarkan di Principle of Accounting 2 ketika belajar fixed asset ya. Jadi ini soal yang sama, yaitu mengubah estimasi umur dan kalau nggak salah ini pada residual value ya. Kita baca dulu ya soalnya. Arcadia High School purchase equipment. Jadi ini ada SMA, dia beli equipment, harganya 510.000. Yang waktu beli itu useful life-nya 10 tahun dengan nilai sisa 10.000. Nah, ketika depresiasi sudah berjalan 7 tahun dengan straight line, jadi di tahun 2010 ya, di tahun ke-8, itu dia bilang estimasinya kayaknya nggak 10 tahun deh. Equipment-nya awet banget, jadi dia mau ganti jadi 15 tahun dengan nilai sisanya lebih kecil ya, pastinya 5.000. Nah, jadi kita punya dua asumsi yang berbeda ya. Ketika baru beli, dia bilang 10 tahun dan sisa 10.000. Tapi ketika sudah berjalan 7 tahun, ternyata alatnya awet. Dia bilang umurnya jadi 15 dan sisanya jadi 5.000. Pertanyaannya, what is the journal entry to correct prior years depreciation expense? Apakah depresiasi di tahun sebelumnya perlu dikoreksi? Jawabannya no ya. Karena kita pakai prospektif ya. Tidak perlu merubah depresiasi di tahun sebelumnya, karena depresiasi di tahun sebelumnya kan berdasarkan estimasi awal, ya nggak? Dan itu tidak bisa disalahkan gitu. Karena ketika sudah berjalan kita lihat kondisinya sudah berubah, maka ya estimasi berubah, kayak gitu. Nah sekarang pertanyaannya adalah depresiasi expense untuk tahun 2010. Pasti berubah dong, ya nggak? Misalnya depresiasi waktu baru beli berapa, sekarang setelah umurnya tambah panjang, berarti depresiasinya kan tambah panjang lagi kan periodenya, berarti nanti akan berubah angkanya. Sekarang kita hitung ya. Ini adalah perhitungan pertama. Kita beli 510.000 ya kan tadi. Untuk hitung depresiasi rumusnya sangat gampang ya teman-teman. Yaitu karena ini straight line, jadi rumusnya adalah cost dikurang residual value atau salvage value. Dapatlah depreciable base baru dibagi sama umurnya. Ya nggak? Kan dia beli 510, kemudian residual value 10 dikurang jadi 500, dan umurnya kan 10 tahun nih waktu baru beli ya. Saya balik lagi ini. Maka tinggal dibagi, jadi dapatlah 50.000 setahun. Jadi selama 7 tahun pertama, company sudah mendepresiasi sebesar 50.000 per tahun. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kita hitung depresiasi di tahun 2010, pastinya nggak 50.000 lagi dong, ya nggak? Nah, caranya adalah kita hitung dengan rumus yang sama, rumus ini, tapi pastinya cost-nya sudah berubah, salvage value berubah, dan useful life-nya berubah. Oke? Sekarang kita cari nilai aset itu di tahun ke-8, ya nggak? Karena kan waktu beli 510.000, berarti setelah 7 tahun nilainya sudah terdepresiasi sebanyak 350.000 ya, karena 50.000 dikali 7 berarti sekarang nilai aset kita adalah tinggal 160.000. Dari mana? Waktu kita beli 510, ini ya cost-nya, sedangkan akumulasi depresiasinya 350.000 yang ini. Oke. Jadi sekarang kita menghitung depresiasi baru dari net book value atau dari nilai bukunya ya.
160.000. Oke, sampai sini mudah-mudahan teman-teman masih mengikuti ya. Nah, sekarang kita masukkan ke rumus yang atas ini. Berarti kita punya NBV 160. Salvage value-nya kita pakai yang baru ya. Tadinya 10 jadi 5. Jadi nanti di sini kita ganti jadi 5.000. Kemudian useful life-nya yang tadinya 10, apakah kita langsung ganti jadi 15? Iya atau tidak? Kita lihat ya jawabannya. Sekarang net book value-nya kita masukkan 160.000 ya. Salvage value jadi 5.000, dapatlah depreciable base 155. Nah, pertanyaannya adalah useful life-nya yang tadinya 10 kan berubah jadi 15. Apakah di sini 15 juga? Jawabannya adalah ya, tidak ya. Jadi cara mencarinya adalah useful life-nya adalah sisa umurnya ya enggak? Karena kan 15 ini keseluruhan, umur aset keseluruhan. Ya kan? Aduh, kok jadi dihapus? 15 itu kan umur aset keseluruhan. Nah, sedangkan aset sudah dipakai 7 tahun. Berarti 15 dikurang 7 jadi 8 tahun. Gitu ya. Jadi, teman-teman harus pahami bahwa 10 tahun ini kan umur aset keseluruhan. Nah, di tahun ke-8 dia bilang kayaknya umurnya itu nggak 10 tapi 15. Maksudnya umur aset keseluruhan ya, bukan umur aset sisa gitu. Nah, sedangkan aset sudah dipakai 7 tahun, berarti kita kurangkan 15 dikurang 7 gitu ya, dapat 8. Jadi tinggal kita bagi deh annual depreciation-nya, dapatlah angka 19.375. Maka jawabannya adalah depresiasi expense di tahun 2010 sebesar 19.375 dolar. Seperti itu ya teman-teman. Sangat mudah. Mudah-mudahan masih ingat. Nah, ini adalah disclosure-nya. Sama seperti tadi, kalau kita ganti policy dan ganti estimate harus di-disclose, harus dicatat di catatan atas laporan keuangan. Nah, yang di-disclose adalah nature and amount of change, sama jumlah dan nature-nya kenapa dia dirubah, accounting estimate-nya, dan company needs to disclose changes in accounting estimate as part of normal operation. Jadi dia masuk sebagai normal operation. Sudah selesai di accounting changes, sekarang kita move ke correction of error. Jadi, kan di awal tuh sudah jelaskan ya, kalau di chapter ini ada dua nih, dibagi dua. Ada accounting changes yang disengaja dan correction atas error. Karena error ini sifatnya adalah tidak disengaja. Nah, ini adalah tipe-tipe dari accounting error. Kayaknya kita enak nih ganti warna ya. Yang belum orange. Oke. Tipe-tipe error ada di sini ada banyak disebutkan, ada 6. Misalnya yang pertama, a change from an accounting policy that is not generally accepted into accounting policy that is acceptable. Jadi misalnya tahun lalu ternyata perusahaan pakai metode yang ternyata nggak dibolehin sama PSAK misalnya gitu ya. Jadi tahun ini mau diganti. Jadi kan itu error ya, karena dia misalnya nggak tahu, nggak update gitu. Maka harus diganti di tahun ini dan dibenerin errornya. Atau yang kedua, mathematical mistake, ini yang paling sering terjadi ya. Kesalahan matematis misalnya, perusahaan itu masih manual banget nih, belum pakai sistem, jadi dia makanya Excel aja. Nah, salah rumus atau salah narik angka, salah link gitu kan bisa ya jadi error, mathematical mistake. Atau yang ketiga, change in estimate that occur because company didn't prepare the estimate in good faith. Jadi perubahan estimasi, tapi yang terjadi karena sebenarnya perusahaan itu tidak mempersiapkan estimasi dengan baik gitu, bukan yang kalau yang tadi itu sebelum itu. Yang tadi kita sebelumnya ngitung estimasi mesin, itu kan in normal operation. Nah, ini yang ternyata karena perusahaan itu tidak punya perhitungan yang kuat gitu untuk mencari estimasi. Nah, kemudian ada lagi contoh error, failure to accrue or defer certain expense. Misalnya dia lupa ngekru, ngekru itu menangguhkan ya. Lupa mengekru biaya atau pendapatan tertentu, misalnya interest. Interest itu kan harus di-accrue tiap akhir tahun. Nah, ini dia lupa nih. Atau revenue-nya lupa juga dicatat gitu. Nah, ini misuse of fact, misalnya salah menaruh fakta, misalnya faktanya harga barang itu 1 juta, tapi dia salah nih, dia pakai harga yang udah didiskon, padahal nggak dapet diskon, misalnya jadi 800.000 gitu, kayak gitu ya, misuse of fact. Kemudian incorrect classification of a cost as an expense instead of an asset and vice versa. Misalnya dia salah klasifikasi, yang harusnya jadi biaya malah dia masukkan ke aset, atau sebaliknya. Dia beli mobil, dicatatnya di expense bukannya di aset, kayak gitu contohnya ya. Contoh-contoh error salah klasifikasi. Nah, ini
adalah tindakannya atau treatmentnya.